Raidul Ikram untuk memimpin doa kita. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, dengan berakhirnya doa, Ibu harap kita lancar kegiatan hari ini ya, dan dipermudah untuk kita semua untuk menyerap ilmu yang akan berguna untuk kita ke depannya. Kemudian di sini udah pada tahu kan mau ngapain kan? Ngapain kita? Untuk membahas kepercayaan diri dalam belajar. Ibu ucapkan terima kasih ya udah datang semua kemari. Jadi di sini kita membahas kepercayaan diri dalam belajar itu dengan bimbingan kelompok namanya ya, BKP disingkat. BKP bimbingan kelompok. Kemarin udah pernah juga, cuma mungkin belum pernah pergi dengan kalian ya sama orang siapa kemarin si Angela, saya kan yang kita baca. Jadi di sini Ibu harapkan di bimbingan kelompok ini kalian aktif dalam mengungkapkan pendapatnya masing-masing, dalam membantu permasalahan teman-teman, permasalahan kita bersama yang akan kita bahas di sini ya. Oke, dari kita di sini nanti akan mengikuti kegiatan 2 kali 40 menit. Hari ini 40 menit aja dulu, kemudian nanti selanjutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Prosesnya di sini kita akan berbagi pengalaman ya. Siapa nanti yang mengalami permasalahan dalam belajar, ungkapkan gimana dia, dan yang teman-teman yang lain membantu teman-temannya agar percaya dirinya bisa ditingkatkan dalam belajar ya khususnya ya. Kemudian ada asas-asas yang harus kita penuhi dalam bimbingan kelompok ini. Asas-asas itu adalah aturan-aturan ya. Tahu asas kan? Asas peraturan-peraturan yang harus kita penuhi dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu adalah asas keterbukaan. Maksudnya Ibu berharap kalian semua di sini terbuka, mau berbicara ya. Kemudian asas kesukarelaan. Sukarela tanpa disuruh-suruh, nggak harus dipaksa-paksa. Kesini pun sukarela kan? Sukarela Kan? Tidak dipaksa. Kemudian kerahasiaan. Bila ada nanti sesuatu yang bersifat rahasia akan kita jalan bersama. Cukup untuk kelompok kita saja ya. Jangan keluar dari kelompok ini ya. Kalau ada teman-teman yang bersifat rahasia pembicaraannya untuk kita saja ya. Kemudian asas kenormatifan, maksudnya norma. Kita patuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan. Jangan ada yang melanggar norma kesopanan dan norma-norma yang lainnya. Dalam berbicara kita harus sesuai dengan norma. Dan ketika ada teman yang ngomong, etikanya seperti apa? mendengarkan sampai habis. Saya mendengarkan teman yang berbicara sampai habis, lalu kemudian setelah itu kita angkat tangan, menanggapi ya, giliran. Jadi jangan kawan ngomong, kita ngomong juga. Siapa yang mendengarkan kan? Semuanya ngomong kan? Oke. Untuk mulainya biar lebih semangat, mari kita hari ini ice streaming dulu. Jadi di sini Ibu mintakan kepada yang kena bola agar mengucapkan membilang siapa namanya, sebutkan nama panggilan dan apa kesukaan dan yang paling dibenci. Misalnya Ibu, saya Latifa, paling sukanya makan bakso, paling bencinya dibohongi, nanti. Susah kan? Tahu dong apa yang disuka dan yang dibenci. Oke, Ibu mulai ya. Saya Dara Alifa Isyana. Kesukaan saya yaitu kucing, mendengarkan curhatan orang lain. Yang nggak saya sukai itu kalian membohongi aku dan kalian hianati aku. Oke, lempar lagi nak. Sama siapa mau dilempar? Terserah. Kenalkan, nama saya Kofifa Nuriyah Lubis. Saya suka menonton drama dan Drakor. Iya. saya tidak suka dibohongi. Paling tidak suka dibohongi juga ya. Siapa sih yang suka dibohongi? Oke, lanjut. Oke, Septian. Nama saya Septian Ramadan. Saya menyukai hobi saya bermain bola, dan yang tidak saya suka itu dibohongi juga. Dibohongi juga. Oh, semua sama-sama tidak suka dibohongi. Oke. Nama saya Dita Saskia, biasa penderita. Yang saya suka itu kayak dengarkan musik, terus membuat orang lain memecahkan masalahnya. Terus yang saya nggak suka itu orang yang terlalu kepo dengan hidup kita. Terus ya yang bermuka dua gitu sih. Sama ya, lain di hati juga gitu ya. Ya, buat. Oke.
Oke, sudah semuanya? Sudah ya. Untuk tahapan selanjutnya apakah sudah siap untuk mengikutinya? Siap? Kita masuk ke tahap inti, siap nak? Nyampok lah, kenalan. Siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, ibu putarkan video untuk kita semua di sini ya tentang percaya diri. Lo merasa udah nyaman sama diri lo sendiri, rendah diri, dan mungkin lo juga merasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget, dan lo ngerasa ada juga dampaknya. Jadi kalau orang punya status rendah itu biasanya punya perasaan negatif mengenai diri mereka kan. Jadinya mereka percaya Ada yang mereka bisa tuh gak layak buat disimpulkan, sayang, boleh gak layak buat dituliskan ya nak jabatan. cinta, dan bahkan mereka juga percaya bahwa mereka tuh gak layak. Nah gimana? Jadi udah mulai paham belum nih soal Itu tadi videonya diungkapkan tentang harga diri, tentang kepercayaan diri terhadap diri sendiri, self esteemnya ya. Coba yang bisa menanggapi dari video tadi. Apa saja yang kamu dapat dari videonya, Cynthia? Perkenalkan, kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut adalah video tersebut sama seperti yang saya alami sekarang. Mungkin karena saya selalu merasa tidak percaya diri saat terutama saat belajar. Saat melihat orang lain mendapat nilai dan kemampuan yang lebih tinggi di atas saya, itu membuat saya cenderung minder untuk belajar. Dan saat bertanya kepada guru, itu membuat saya selalu takut. Takut karena apa tuh? Gugup ataupun salah jawabnya gimana. Padahal gurunya nggak marah kan? Kok Iya. ditanya kan? Cuma kitanya nggak percaya diri, buat bertanya pun nggak ada kemauannya gitu ya. Iya, Bu. Percaya dirinya kurang ya. Terus apa lagi? Itu Dari video ini dulu tadi. dari video itu sepertinya orang yang memiliki self esteem yang tinggi cenderung akan menganggap dirinya itu pantas untuk mendapatkan sesuatu, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki self esteem yang rendah akan menganggap dirinya itu tidak pantas untuk mendapatkan apa. Itu tadi dari Cynthia ya. Coba kasih aplaus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Perkenalkan, nama saya Cantika Priscilla Nastian. Menurut saya video tersebut cocok dengan apa yang saya rasakan. Kalau kita punya self esteem yang rendah atau menganggap dirinya tidak pantas untuk mendapatkan apa-apa, untuk itu kita harus mengatasinya dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi buat yang masih minder dengan diri sendiri, percayalah bahwa kita bisa menjadi yang lebih baik. Kita bisa ya. Jangan bandingkan dengan orang lain. Bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu ya. Apple to apple katanya membandingkannya. Jangan sama. Ada lagi nak yang bisa menyimpulkan video yang baru kita tonton? Saya Ya, Adelia. Perkenalkan, nama saya Adelia. Self esteem itu yaitu harga diri. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari video tersebut adalah orang yang mempunyai self esteem yang rendah cenderung menganggap bahwa dirinya tidak bisa menerima apapun. Jadi caranya yaitu kenali diri Anda sendiri dan juga jauhi medsos. Di medsos ya. Karena dari situ kita melihat yang bagus-bagusnya aja kan. Nggak mungkin orang share di medsos yang negatif-negatif. Kita taunya dia yang bagus-bagus saja. Jadi kita merasa minder sendiri. Aku tuh nggak sebagus itu hidupku, nggak seindah itu gitu jadinya. Oke. Saya menyimpulkan dari video tersebut bahwasannya, jadi saya mengetahui bahwasannya ada namanya self esteem itu sendiri, dan saya dapat mengetahui apa saja mungkin kelebihan dari self esteem tersendiri dan cara mengatasinya, dan bagaimana di saat self esteem saya tinggi dan self saya rendah. Jadi saya tahu akan dari video itu tersebut. Jadi menurut Rio self esteemnya udah tinggi apa rendah? Mungkin disimpulkan dari situ saya di antara keduanya, Bu. Oh, berarti udah seimbang ya, udah Seimbang, pas dia udah ya. pas. Jadi saya mengetahui dan banyak mempelajari dari video tersebut, dan saya ada mengambil satu kata-kata dari video tersebut untuk membangun self esteem saya sendiri, temukan dan potensi dan kesenangan diri sendiri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Iya. Gali diri sendiri ya, kemampuan kita di bidang yang mana gitu ya. Itu dari dia. Aplaus untuk kita semuanya. Kemudian ketika kita percaya diri ketika ujian misalnya, jadi kita betul-betul terpaku ya dengan kemampuan diri kita sendiri, tidak perlu merasa rusuk gelisah menanya kepada orang, tidak perlu nanya jawaban orang ya kan. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk menjawab ujian pun lebih efektif ya kan. Banyak manfaat yang kita peroleh kalau kita percaya diri dalam
belajar. Nah, terus ibu tanyakan dulu di sini, siapa yang merasa percaya dirinya kurang, khususnya dalam belajar? Coba, ada berapa orang kita di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dari 6 orang anak-anak ibu di sini, bisa nggak kamu ceritakan kamu kurang percaya dirinya karena apa? Kurang percaya diri itu dalam belajar mungkin karena lebih mementingkan pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri, dan juga negatif thinking terhadap jawaban diri sendiri. Padahal kalau sudah dicek lagi, jawaban kita itu lebih benar daripada yang kita tanyakan kepada orang lain. Setelah kita menjawab benar, kita tanya pendapat orang lagi ya, jadinya kita ganti jawabannya, jadi salah ya. Setelah dicek gitu, siap ujian ya. Padahal kalau kita yakin dengan kemampuan kita, udah harus benar sebenarnya ya, udah benar jawabannya ya, harusnya. Lagi. Ya. Saya merasa bahwa kemampuan orang lain lebih daripada kemampuan saya. Contohnya seperti saat ada sesi tanya jawab di dalam kelas secara lisan, saya sudah merasa jawaban saya akan benar, tapi karena ada sedikit keraguan, saya mengulur waktu, kemudian teman saya duluan menyampaikan jawabannya yang ternyata sama dengan saya dan jawaban itu benar. Iya. Padahal kita jawabannya udah benar. Cuma karena ragu mengulur-ulur waktu, keduluan sama temannya ya. Padahal itu juga yang dijawabnya ya. Oke, ada lagi? Bu, Septian ya. kurang percaya diri karena kadang-kadang saya malu, Bu. Misalnya ada guru bertanya, jadi saya takut menjawabnya karena takut salah begitu. Padahal saya tahu jawabannya. Cuma malu dan takut gitu ya. Malu karena apa itu? Memang udah bawaannya malu. Kalau malu untuk kebaikan nggak usah malu ya, harusnya kan buktiannya. Nah, jadi dari 6 orang kawan-kawan kita yang tadi, semuanya sebenarnya punya kemampuan ya. Sebenarnya ada kemampuannya dan tahu jawabannya. Cuma karena berbagai faktor jadinya kurang percaya diri. Nah, itu sebenarnya pemikiran itu sebenarnya tidak rasional kalau dibilang ya, irasional. Karena sebenarnya kita mampu, kita harusnya memandang diri kita mampu, harusnya kita percaya diri kan. Nah, karena kita tidak rasional dalam memandang diri kita sendiri, kita tidak logis gitu, bahasa apa ini ya, tidak logis, tahu kan? Nah, harusnya kita kalau kita punya kemampuan, kita harus percaya diri dong ya kan. Karena kita kurang percaya diri, nah, berarti kita memandang diri kita secara tidak logis, secara yang tidak seharusnya. Bagaimana seharusnya kita untuk memperbaiki yang seperti itu dari teman-teman yang lain? Coba ceritakan dulu bagaimana kamu biar bisa percaya diri. Percaya diri itu bisa mengakibatkan kegagalan pada diri kalian. Jadi untuk itu kita harus mengatasinya dengan bangun pola pikir positif. Jika setiap kita ragu, kita katakan pada diri kita bahwa saya bisa belajar dan melakukan ini jika saya ragu, katakan itu. Terus kenali kekurangan atau kelebihan kalian. Kalian harus fokus pada kelebihan diri kalian sendiri dan mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Itu sih. Itu tadi kata Cantika ya. Yang pertama apa? Bangun pola pikir positif. Bangun pola pikir yang Positif. bahwa kita memang bisa. Ya kan? Yang kedua, kenali Kekurangan dan ya, kelebihan dan kekurangan dirimu, explore dirimu lagi ya kan. Karena semua orang pasti punya kelebihan masing-masing ya. Fokus pada kelebihan kita nak. Jangan fokus kepada kekurangan yang kita punya. Fokuslah kepada kelebihan yang ada dalam diri kita. Biar kita bisa lebih percaya diri lagi. Ini jangan pandang siapa lawanmu, pandanglah, tunjukkanlah dirimu kepada lawanmu gitu ya Rio ya. Jadi tunjukkan inilah aku bisa, aku mampu. Jangan mengkiut langsung mengerut begitu melihat lawan, jangan langsung merasa dia bisa, dia pintar, aku nggak ada apa-apanya. Padahal kamu kan tahu kamu bisa, gurunya sama kok, pelajarannya sama ya kan. Dan buktinya setiap pertanyaan yang diajukan guru itu sebenarnya kamu mampu. Begitu kawan lain yang menjawab, aku pun menjawab itunya tadi gitu kan. Cuma karena kurang percaya diri inilah, jadi kita tidak bisa mengungkapkannya ya. Jadi sebenarnya kita harus memandang diri kita secara rasional tadi ya. Nah, karena mungkin waktu juga memisahkan kita, bisa kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Penguatan yang ibu bisa sampaikan kepada kalian yaitu percaya dirilah dengan kemampuan yang ada dalam dirimu. Bagaimanapun itu, itulah kamu. Apapun itu jawabanmu, ya itulah yang kamu bisa. Tunjukkan, buktikan bahwa kamu punya pikiran sendiri, kemampuan sendiri ya.
Jangan bandingkan orang lain, bandingkan dirimu yang sekarang dengan dirimu di masa lalu. Jadilah lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, untuk pesan untuk hari ini bagaimana anak-anak? Apakah ada yang bertambah? Ada pengalaman yang bagus? Ada? Ada? Apa yang didapat hari ini? Pesan kita? Motivasi untuk kita harus lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri. Iya. Jadi percaya diri terhadap diri kita sendiri dimulai dari sekarang ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Besok-besok lah aku mau percaya diri, jangan. Dimulai dari sekarang juga ya. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan kesannya apa yang sudah didapat dari pertemuan kita hari ini? Iya, iya. Mungkin saya dapat kesan bahwasannya setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing dan pada dasarnya semua manusia itu bisa, cuman tidak bisa menunjukkan apa ada yang di hati mereka. Dan saya juga mempelajari bahwasanya banyak dari teman-teman membagikan motivasi yang bisa berguna untuk saya, mungkin juga teman-teman ke depannya. Iya, jadi saling berbagi ya. Jadi kita memberikan sesuatu ke orang lain, kita juga menerima sebenarnya. Dari apa yang kita sampaikan kita lebih mengingat lagi dan lebih mengaplikasikannya lagi dalam kehidupan kita ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita di sini lagi ya tentunya ya. Nanti kabari lagi waktu depannya. Kalian bisanya kapan? Nanti setelah istirahat bisa atau besok ya? Istirahat dulu. Ya. Kemudian terima kasih untuk kehadiran kalian semua di sini. Sebelum berakhir, Ibu mintakan kepada Rio untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kelompok kita, mari kita berdoa dan menurut kata masing-masing berdoa dimulai. Terus selesai. Ya. Semoga apa yang kita dapat hari ini untuk nanti kita ke depannya semakin lebih bagus lagi untuk prestasinya dalam belajar nanti. Jadi orang sukses semuanya. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.